Saya pernah berpikir bahwa menjadi kembar identik adalah berkah terbesar dari Tuhan. Kami lahir bersamaan, menangis bersamaan, tertawa bersamaan, seolah dunia ini diciptakan hanya untuk kami berdua. Tapi hari itu, ketika saya akhirnya mengakui perasaan yang selama ini kusembunyikan di lubuk hati terdalam, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah saya bayangkan. Nama saya Arga. Dan saudara kembar saya Ardan. Kami lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta, di rumah sederhana yang dikelilingi sawah hijau dan pohon kelapa yang menjulang. Ayah kami petani, ibu penjahit rumahan. Sejak kecil, orang-orang selalu bilang kami seperti cermin satu sama lain. Wajah sama, suara sama, bahkan cara berjalan pun tak beda. Tapi di balik kemiripan itu ada perbedaan yang hanya kami berdua yang tahu. Ardan selalu yang lebih berani. Dia yang pertama belajar naik sepeda, yang pertama melompat ke sungai, yang pertama berani melawan anak-anak kampung yang mengolok-olok kami karena miskin. Saya selalu di belakangnya, mengagumi setiap gerakannya, setiap senyumnya yang membuat hati saya berdegup aneh. Sejak remaja, perasaan itu mulai tumbuh. Bukan seperti saudara biasa. Lebih dalam. Lebih menyakitkan. Kami berusia 18 tahun ketika Ardan memutuskan ikut audisi penyanyi di Jakarta. Gue harus coba, gak, katanya malam itu, sambil kami berbaring di atas tikar di teras rumah, menatap bintang-bintang. Kita nggak bisa selamanya di sini. Gue pengen bawa keluarga kita keluar dari kemiskinan ini. Saya hanya mengangguk, tapi hati saya hancur. Saya tahu, jika dia pergi, saya akan kehilangan separuh jiwa saya. Dan benar saja. Ardan lolos. Namanya melejit. Lagu-lagunya diputar di radio, wajahnya menghiasi poster di kota-kota besar. Dia menjadi bintang. Ardan Pratama, idola remaja Indonesia. Sementara saya tetap di desa, membantu ayah di sawah, belajar di universitas negeri dengan beasiswa. Kami masih berkomunikasi, tapi semakin jarang. Dia sibuk dengan tur, wawancara, pesta selebriti. 2 tahun kemudian Ardan pulang untuk liburan. Rumah kami ramai. Tetangga datang meminta autograf. Ayah dan ibu bangga sekali. Tapi saya melihatnya dengan mata yang berbeda. Tubuhnya lebih berisi, wajahnya lebih tampan dengan sorot mata yang penuh percaya diri. Malam itu setelah semua orang tidur, kami duduk di tepi sawah seperti dulu. Lo berubah, dan kata saya pelan. Dia tertawa. Lo juga gak. Makin ganteng aja. Hati saya bergetar. Kami bicara sampai larut. Tentang mimpi, tentang masa kecil, tentang rahasia yang kami simpan. Dan saat itu, di bawah bulan purnama, saya tak tahan lagi. Saya pegang tangannya. Dan gue sayang banget sama lo. Bukan kayak saudara. Dia diam, matanya melebar. Lalu dia tarik tangannya pelan. Gak, lo ngomong apa sih? Kita kembar. Saudara kandung. Air mata saya jatuh. Gue tahu. Tapi perasaan ini. Gue nggak bisa bohong lagi. Malam itu Ardan tidur di kamar tamu. Besoknya dia pulang lebih cepat ke Jakarta. Sejak itu hubungan kami retak. Dia jarang telepon, jarang pulang. Saya tenggelam dalam kesedihan tapi juga tekad. Saya harus maju. Saya kuliah lebih giat, lulus cum laude, dapat pekerjaan di perusahaan besar di Jogja. Tapi rahasia itu masih menggerogoti. Saya mulai bertemu dengan komunitas kecil, orang-orang seperti saya yang menyembunyikan orientasi di tengah masyarakat yang keras. Di sana saya bertemu Rama. Pria lembut, seniman lukis yang mengerti rasa sakit saya. Kami mulai dekat. Rama yang pertama membuat saya merasa diterima. Ardan tahu dari media sosial. Dia marah. Telepon pertama setelah bertahun-tahun.
Lo gila ya, gak? Keluarga kita lagi naik daun, lo malah bikin aib. Saya menangis di telepon. Ini gue dan gue nggak bisa pura-pura lagi. Dia diam lama. Lalu jangan bilang siapa-siapa. Pokoknya jangan. Itu awal dari konflik yang lebih besar. Ardan semakin terkenal tapi juga semakin tertekan. Rumor pacaran dengan artis wanita dibuat-buat untuk menutupi image. Saya melihatnya tersenyum palsu. Saya tahu dia menderita juga. Suatu hari Ardan kecelakaan mobil. Berita heboh. Saya langsung ke Jakarta. Di rumah sakit dia terbaring lemah. Saat hanya kami berdua, dia pegang tangan saya. Main gue gak? Air mata kami bercampur. Tapi itu baru permulaan. Rahasia kami mulai terkuak dan badai sesungguhnya baru akan datang. Setelah kecelakaan itu Ardan pulih perlahan. Saya tinggal di apartemennya di Jakarta untuk merawatnya. Hari-hari itu seperti mimpi. Kami kembali dekat seperti kecil. Bicara sampai pagi, tertawa mengenang masa lalu. Tapi ada ketegangan baru. Tatapannya kadang lama menatap saya, seolah ada yang ingin dia katakan tapi ditahan. Rama telepon sering tapi saya bilang sibuk. Saya tahu itu salah, tapi saat bersama Ardan, dunia seolah hanya milik kami berdua lagi. Ardan mulai cerita tentang kehidupannya di dunia hiburan. Gue capek, gak? Setiap hari pura-pura. Pacaran bohongan sama artis cewek biar nggak dicurigai. Gue juga bingung sama diri gue sendiri. Hati saya berdegup kencang. Maksud lo? Dia menatap saya dalam. Sejak lo ngaku dulu gue takut. Tapi gue mikir mungkin gue juga. Sama kayak lo. Dunia seolah berhenti. Kami saling tatap lama. Lalu pelan tangan kami saling genggam. Itu pertama kalinya kami akui perasaan terlarang itu. Cinta yang tak seharusnya ada antara kembar. Tapi kebahagiaan itu singkat. Manajernya, Tante Lina, curiga. Dia lihat kami terlalu dekat. Ardan, lo harus hati-hati. Image lo lagi bagus. Jangan sampai ada skandal. Ardan ketakutan. Dia mundur lagi. Gak, kita nggak bisa. Ini salah. Saya pulang ke Jogja dengan hati remuk. Rama menyambut saya hangat. Kami resmi pacaran. Rama baik, pengertian. Dia tahu tentang Ardan tapi tak pernah cemburu berlebih. Cinta lo ke dia beda, gak? Tapi gue di sini buat lo sekarang. Hidup saya stabil. Kerja bagus, hubungan tenang. Tapi Ardan, dia semakin hancur. Minum-minum, pesta liar. Berita gosip muncul. Saya khawatir. Suatu malam Ardan telepon mabuk. Gak, gue kangen lo. Gue nggak kuat. Saya langsung ke Jakarta. Di apartemennya dia menangis di pelukan saya. Gue takut kehilangan lo selamanya. Malam itu kami melewati batas. Bukan hanya peluk, tapi lebih. Ciuman pertama penuh rasa bersalah tapi juga lega. Kami tahu ini salah, tapi tak bisa berhenti. Besoknya, penyesalan datang. Ardan bilang kita harus berhenti. Ini nggak benar. Tapi sudah terlambat. Foto kami berpelukan bocor ke media. Bukan foto intim tapi cukup untuk memicu rumor. Ardan Pratama dekat dengan pria mirip dirinya, saudara kembar. Dunia hiburan gempar. Ayah dan ibu telepon marah besar. Apa ini, Arga? Lo bikin malu keluarga. Saya diam saja. Ardan panik. Dia bilang ke media itu hanya saudara biasa. Tapi rumor tak berhenti. Wartawan menggali. Mereka temukan tentang orientasi saya dari teman lama. Judul berita, saudara kembar Ardan Pratama ternyata gay, aib keluarga.
Ardan karirnya goyah. Kontrak dibatalkan. Ans kecewa. Dia salahkan saya. Ini gara-gara lo, gak? Lo yang mulai. Kami bertengkar hebat. Lo juga mau dan lo yang bilang lo sama kayak gue. Dia usir saya. Saya pulang ke desa. Ayah tak bicara sama saya. Ibu menangis tiap hari. Kenapa lo begini, nak? Kita keluarga sederhana, tapi hormat. Saya merasa seperti aib. Rama datang dukung saya. Kita hadapi bareng. Tapi Ardan semakin tenggelam. Dia coba bunuh diri. Berita heboh lagi. Saya kembali ke Jakarta. Di rumah sakit dia lemah. Gak, gue minta maaf. Gue takut aja. Kami baikan lagi. Tapi kali ini ada pengkhianatan. Manajernya bocorkan cerita palsu ke media bahwa saya yang memaksa Ardan, bahwa saya iri dengan kesuksesannya. Dunia membenci saya. Ancaman datang. Keluarga Rama pun menjauh. Ardan diam saja. Dia tak membela saya. Itu pengkhianatan terbesar. Pengkhianatan Ardan seperti pisau yang menusuk dalam. Dia biarkan media gambarkan saya sebagai monster, saudara yang menghancurkan karirnya karena iri. Padahal dia yang ikut serta dalam perasaan terlarang itu. Saya merasa sendirian di dunia ini. Rama tetap setia. Gak, kita pergi aja dari sini. Keluar negeri mungkin. Tapi saya tak bisa tinggalkan keluarga. Meski ayah tak bicara, ibu masih diam-diam kirim makanan. Ardan hilang dari publik. Dia rehab katanya karena depresi. Saya tahu alasannya lebih dalam. Beberapa bulan kemudian Ardan hubungi saya. Gak, gue mau ketemu. Kami bertemu di kai kecil di pinggir Jakarta. Dia kurus, matanya cekung. Gue salah besar. Gue takut kehilangan segalanya, jadi gue korbankan lo. Air mata saya jatuh. Lo tahu rasanya jadi aib keluarga, dan dia angguk. Gue juga merasakannya sekarang. Tanpa lo, gue kosong. Kami bicara panjang. Akui bahwa cinta kami tak normal, tapi nyata. Kita nggak bisa bareng kayak pasangan biasa, gak. Tapi kita saudara selamanya. Perlahan kami coba baikan. Ardan keluar dari rehab, mulai lagi dari nol. Dia buat lagu baru tentang penerimaan diri. Tak langsung bilang gay, tapi liriknya dalam. Ans lama kembali. Tapi ada yang baru, komunitas dukung dia diam-diam. Saya dan Rama putus. Bukan karena Ardan, tapi karena saya belum siap. Rama paham. Cari kebahagiaan lo dulu, gak? Keluarga mulai lunak. Ibu bilang, nak, apapun lo anak ibu. Ayah masih diam, tapi suatu hari dia bilang jangan pergi jauh. Keluarga tetap keluarga. Ardan dan saya semakin dekat lagi, tapi kali ini sebagai saudara. Tak ada lagi sentuhan terlarang. Kami belajar batas. Tapi badai belum selesai. Seorang wartawan temukan bukti lama, foto kami kecil yang didit jadi sensasional. Berita meledak lagi, Ardan Pratama dan saudara kembarnya, hubungan terlarang. Kali ini Ardan tak diam, dia lihat di Instagram. Dia saudara kembar gue. Gue sayang dia seperti keluarga. Rumor itu salah. Tapi gue akui, gue struggle dengan identitas gue. Gue butuh waktu. Indonesia gempar. Ada yang dukung, ada yang hujat. Tapi Ardan tegar. Saya bangga padanya. Kami hadapi bareng. Keluarga akhirnya terima. Ayah peluk kami berdua. Makan ayah. Ayah takut kehilangan kalian. Ardan karir bangkit lagi dengan image baru, autentik. Saya temukan kedamaian. Mulai tulis buku tentang perjalanan kami, anonim dulu.
Cinta terlarang itu berubah jadi cinta keluarga yang lebih kuat. Tahun berganti. Ardan kini ikon baru. Lagu-lagunya tentang Seloe Acep Tance. Dia tak langsung coming out, tapi hintenya jelas. Ans muda banyak yang terinspirasi. Saya pindah ke Jakarta, kerja di Ngoyang Dukung. Hidup saya bermakna. Kami tinggal serumah lagi, seperti dulu. Tapi sekarang batas jelas. Kami saudara, sahabat terbaik. Tapi masa lalu tak mudah hilang. Ada yang ancam, bilang kami dosa besar. Suatu hari, Ardan dapat surat ancaman. Kalian kembar terkutuk. Hentikan atau mati. Kami lapor polisi, tapi tak banyak membantu. Ardan stres lagi. Gak, gue takut ini gak pernah berakhir. Saya pegang bahunya. Kita hadapi bareng. Kami cari dukungan. Bergabung komunitas cerita pengalaman. Perlahan masyarakat mulai berubah. Media liput positif tentang perjuangan kami. Ayah dan ibu datang ke Jakarta. Mereka lihat kami bahagia, akhirnya paham. Kalian anak-anak kuat, kata ayah. Ardan rilis album baru. Konser pertama setelah skandal, sold out. Di panggung dia dedikasikan lagu untuk saya. Buat saudara kembar gue yang selalu ada di sisi gue. Penonton sorak. Air mata saya jatuh. Tapi ada pengkhianatan lagi. Teman lama Ardan yang iri bocorkan cerita lama ke tabloid. Kali ini lebih detail. Badai kembali. Ardan hampir jatuh lagi. Tapi kali ini kami lebih kuat. Konflik memuncak ketika ide lama kami bocor, bukan intim tapi pelukan yang didip jadi seolah lebih. Indonesia heboh. Demo kecil di depan rumah. Hentikan penyimpangan. Ardan depresi berat. Gak mungkin kita harus pisah. Biar lo aman. Saya tolak. Gak dan. Kita satu darah. Kami kabur ke Bali sementara. Di sana, tenang. Kami bicara dalam. Kenapa kita lahir kembar, Gak? Kenapa perasaan ini ada? Saya jawab, mungkin buat uji kita. Buat ajarkan penerimaan. Di Bali, Ardan temukan inspirasi. Tulis lagu terbaiknya. Kembali ke Jakarta, dia coming out pelan. Wawancara eksklusi, gue bisewal. Gue cinta keluarga gue apapun. Dukungan banjir. Artis lain ikut speak up. Keluarga kami jadi contoh. Ayah bilang di kampung anak gue hebat. Mereka lawan takut. Pengkhianat tertangkap, mantan manajer yang dendam. Keadilan datang. Ardan menang award. Saya di sampingnya. Cinta kami berubah jadi ikatan abadi, tanpa nasu, tapi penuh kasih. Akhirnya, kedamaian datang. Ardan nikah dengan pria baik yang dia temui di komunitas. Saya jadi saksi. Saya temukan cinta baru, stabil. Keluarga bahagia. Kami sering kumpul di desa. Ardan bilang, Gak, terima kasih udah bertahan. Saya jawab, kita kembar. Selamanya bareng. Hidup tak sempurna, tapi kami terima diri. Masyarakat perlahan berubah. Cinta meski terlarang dulu, ajarkan kami tentang pengampunan, kekuatan, dan kemanusiaan. Kami bukan aib. Kami manusia yang belajar mencinta dengan benar.